Pertama dan utama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersyukur, lisan kita selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa menggunakan rabbil alamin bukan alhamdulillahilahil alamin? Kenapa tidak menggunakan pakai kata ilah tapi memakai kata rabbun? Ternyata jamaah sekalian, secara akliyah memakai atau secara etimologi memakai kata rabbun adalah mengakui dengan segala pujian Allah Subhanahu wa taala, segala kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjadi Rabb kita, artinya yang mendidik kita, mengelola kita, mengasuh kita, itulah Rabbun. Terkait dengan Rabbun inilah jamaah sekalian, termasuk Allah Subhanahu wa taala mendidik manusia dengan berbagai macam cara, antara lain dengan datangnya Ramadan yang kita ucapkan marhaban ya Ramadan dengan dibentang secara besar di depan masjid kita, Masjid Mujahidin yang mulia ini jamaah. Itu menggambarkan kepada kita bahwa Allah siap mendidik kita dengan bulan yang mulia ini. Ya, Rabbun artinya bahwa Ramadan ini salah satu bagian cara Allah untuk mendidik umat manusia. Maka Ramadan disebut dengan syahrul tarbiyah, bulan untuk mendidik kita kaum mukminin dan kaum muslimin. Ya. Apa saja yang dididik dari Ramadan ini jamaah sekalian? Yang pertama adalah tarbiyah ruhiyah. Jadi Ramadan ini mendidik kita secara ruhiyah kita, rohaniyah kita, batiniyah, mental spiritual kita, agar kemudian memperkokoh akidah, lalu kemudian teraplikasikan dalam sahihul ibadah. Setelah salimul akidah, kemudian sahihul ibadah. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga dengan tarbiyah ruhiyah ini kaum muslimin menjadi jiwa-jiwa yang kokoh, tangguh dalam setiap keadaan, tidak mengenal ruang dan waktu. Maka jamaah sekalian, sering kita mendengar hadis yang sangat populer, ittaqillaha haitsu ma kunta. Jiwa-jiwa yang terdidik dari Ramadan itu adalah yang kemudian la'allakum tattaqun itu, maka menjadi orang-orang yang bertakwa dimanapun dan kapanpun dia berada. Maka ruhiyah ini melalui Ramadan yang akan kita jalani akan mengajak kita selalu memberikan konsumsi asupan-asupan rohani kita dengan zikir-zikir yang kita lakukan. Maka di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 itu kan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jadi orang-orang yang beriman itu yang jiwanya selalu dibingkai dengan zikrullah. Yang selalu jiwanya merasa tenang dengan zikrullah. Karena ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, hanya dengan zikir kepada Allah mental kita, ya, ruhiyah kita akan menjadi tenang dan tentram. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, Ramadan yang notabene adalah tarbiyah ruhiyah kita ini banyak di dalamnya event-event terpenting, saat-saat yang sangat istimewa yang nanti akan kita laksanakan dan jangan sampai kita lewatkan jamaah sekalian. Terutama di Masjid Mujahidin ini sangat luar biasa agendanya. Mulai saat ini kita bertekad untuk bagaimana mendidik kita, mendidik mental spiritual kita, ya, dengan zikrullah yang selalu kita lakukan dengan berbagai macam bentuk dan coraknya. Termasuk di situ ada syahrul Quran. Melalui tilawah Al-Quran kita akan menjadi orang-orang yang berjiwa tenang dengan tilawah Al-Quran. Kalau di dalam surah Al-Fajr, ya, di ayat-ayat terakhir itu kan, ya Tuhan nafsul mutmainnah, di jiwa-jiwa yang tenang itu selalu terpanggil, ya. Innalladzina amanu
Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Dalam surah Al-Anfal itu. Jadi orang-orang beriman itu ya ketika ada nama Allah merasa terpanggil, terperanjat, tergugah ya, hatinya untuk kemudian mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah jiwa-jiwa yang ya Tuhan nafsul mutmainnah yang terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nafsul mutmainnah yang sudah terbingkai dengan zikrullah itu jamaah sekalian, lalu kemudian irji'i ila rabbiki. Ya, lalu itulah yang kemudian punya kesempatan untuk kembali kepada Tuhannya. Sekali lagi Allah memakai kata Rabbun, bukan irji'i ila ilahiki, tidak. Tapi ila rabbiki. Ya. Selaras dengan Rabbul Alamin, di mana Allah yang mengelola kita, yang menciptakan kita, yang mendidik kita ini jamaah sekalian. Inilah yang kemudian tempat kita kembali. Irji'i ila rabbiki. Orang yang selalu berzikir kepada Allah, orang yang selalu jiwanya jiwa takwa Allah, semua urusan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada kebaikan-kebaikan, nikmat yang kita rasakan, selalu terlontar ucapan indah, kalimah alhamdulillah. Namun toh sebaliknya, ketika kula jenengan diberikan satu musibah, maka ucapan kita adalah wabasyirus sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada Allah. Ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jiwa yang ridho dan diridhoi, inilah yang membuat kita tenang. Ketika kita berpuasa, rela menahan lapar dan dahaga dengan berbagai macam maksiat yang harus kita tinggalkan semua. Ini akan membawa diri kita menjadi jiwa-jiwa yang radiyatan mardiyah. Harus ridho. Meskipun nafsu kita bergejolak, nafsu makan kita ingin segera kita tunaikan. Ya, lapar kita ingin makan, haus kita ingin minum. Tapi di situ kita ridho dengan takdir Allah, ridho dengan syariat Allah untuk kemudian kita berpuasa. Ini menggambarkan kepada radiyatan mardiyah. Loh, kalau sudah terbiasa dengan imsak, menahan diri, maka insya Allah kita juga akan bisa menahan diri dari su'uzon, negative thinking terhadap takdir yang menimpa kepada kita semuanya. Dengan keikhlasan itulah jamaah sekalian, ridho kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala inilah yang membuat hati seorang mukmin ini menjadi tenang. Mental yang terdidik, ditraining dari bulan suci Ramadan ini menjadi sebuah jiwa yang senantiasa menjadi jiwa yang mutmainnah, yang selalu mengembalikan segala urusannya kepada Allah secara ikhlas, ridho, yang kemudian akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan ini jamaah sekalian, orang yang kembali kepada Allah, orang yang sabar, yang notabene orang yang sabar ini adalah innallaha ma'as sabirin, dibersamai Allah. Bayangkan jamaah sekalian, andaikan panjenengan ya kan dibersamai oleh siapalah misalnya ya, gubernur kita atau bahkan presiden kita, wah ya kan tenangnya luar biasa, merasa bangga, wah selfie bersama begitu kan. Apalagi ini dibersamai Allah. Orang yang dibersamai Allah ketika kita bisa mengembalikan irji'i ila rabbiki itu tadi dengan radiyatan mardiyah, maka disitulah masuk kategori fadkhuli fi ibadi. Karakteristik sebagai seorang hamba yang selalu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, berhak mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang hakikatnya sebagai seorang hamba. Nah, kalau sudah begitu jamaah sekalian, maka wadkhuli jannati. Maka berhak insyaallah mendapat surga Allah Subhanahu wa taala. Surga secara hakiki adalah ketika nanti di dunia, tapi secara di akhirat, tapi secara nisbi adalah jannah dalam arti kebahagiaan kita di dunia. Sehingga Rasulullah menggambarkan, menganalogikan rumah tangga yang bahagia dengan ungkapan baiti jannati, rumah yang laksana surga, saking begitu bahagianya dalam rumah tangga. Maka dalam hal ini jamaah sekalian, Ramadan datang adalah training kita untuk menyehatkan, untuk memperbaiki, untuk mentransformasi nilai-nilai ketenangan jiwa kita di dalam segala kehidupan kita, segala macam aspek yang kita jalin dalam hidup kita ini, sehingga akan menjadi jiwa-jiwa yang mempesona dengan pribadi-pribadi muslim teladan yang memiliki salimul aqidah serta sahihul ibadah. Yang berikutnya jamaah sekalian,
yang tidak kalah pentingnya adalah Ramadan ini ternyata juga mentraining fisik kita. Memang ada satu hadis doif ya, sumu tasihu. Tapi terlepas dari itu jamaah sekalian, secara medis sudah dibuktikan berdasarkan riset, penelitian dan sebagainya bahwa puasa itu ternyata sangat urgen di dalam membantu kesehatan fisik kita, mengurangi darah tinggi, ya, kolesterol, bahkan program diet, kan, itu dengan puasa. Walaupun kalau ibu-ibu niat puasa niatnya untuk diet itu ya salah juga. Di puasa kita ya tetap karena Allah. As-shaumu li wa ana ajzi bih, kan begitu. Bonusnya kemudian mendapat kesehatan fisik kita. Ini termasuk orang yang apa itu bahkan ngapunten orang yang mau operasi tertentu gitu. Ini kan sama dokter diharuskan untuk berpuasa. Ini menggambarkan betapa hebatnya puasa itu di dalam mendidik kita. Pencernaan makanan ini supaya tidak terporsir. Nah disinilah jamaah sekalian, maka didikan di dalam konteks Islam, ya, syariat Islam itu selalu dua dimensi. Dimensi untuk mendidik kita menjadi jiwa-jiwa yang secara ritual formal selalu beribadah secara optimal, dibingkai dengan tawakal secara total, dan itu akan membawa kita menjadi jiwa-jiwa yang universal, jiwa-jiwa yang senantiasa bisa menempatkan diri di mana dan kapan saja karena selalu dibersamai Allah dan selalu membersamai Allah. Sehingga ada pepatah para ulama itu, kun ma'allah au ma'aman ma'allah. Jadilah kamu bersama dengan Allah atau bersama dengan orang yang bersama Allah. Kalau kita mungkin sulit untuk bersama Allah, mungkin monggo panjenengan hadir di Masjid Mujahidin. Insya Allah berkumpul dengan hamba-hamba Allah yang soleh dan solihah. Ini adalah orang-orang yang bersama dengan Allah. Maka di situ ada konteks iktikaf, ya, untuk wabtaghu ilaihil wasilah. Wasilah kita untuk taqarrub kepada Allah, tadarru ila Allah. Itulah jamaah sekalian. Jadi dimensi yang pertama adalah training kita secara ritual formal untuk menjaga hablum minallah. Yang kedua adalah Ramadan ini mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang memerhatikan kesehatan. Al-mu'minul qawiyyu afdalu minal mu'minul dhaif. Seorang mukmin yang sehat kuat itu jauh lebih utama dan dicintai Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Dan puasa ini insya Allah akan mendidik kita, mentraining kita untuk melatih diri kita menjadi pribadi-pribadi yang menjaga kesehatan kita. Apalagi dalam situasi yang masih ada beberapa sisa-sisa corona, mudah-mudahan segera corona, sirna ya, namanya juga corona. Corona itu kon itu ndang segera sirna gitu ya. Jadi corona, kon sing membuat orang merana. Jadi 2 tahun lebih ya, banyak ustadz-ustadz yang nganggur, undangannya di cancel, dibatalkan itu ya, gara-gara kena COVID ini ya. Padahal saya ini terkenal ustadz COVID Pak saya ini. COVID itu Kozin Mustafid. Ya. COVID itu karena ya walaupun COVID ternyata masih bisa berdakwah dengan cara online. Anak-anak bilang itu daring, sampai dadane garing. Dan alhamdulillah saat ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan sehat walafiat, jangan sampai terlewatkan untuk mulai malam nanti sampai terakhir Ramadan nanti kita bersama-sama timba ilmu ya, kita persiapkan ruhiyah kita di Masjid Mujahidin ini, kemudian juga kita persiapkan jasadiah kita ya, siap cancut tali wondo sing-singkan dengan baju untuk beribadah. Ada qiyamul lail begitu ya Ustaz ya, ada qiyamul lail, ada tahajud, zikir dan sebagainya. Ada juga mungkin tadarus bersama ya, itu jangan kita lewatkan ya, ruhiyah kita juga, intelektual kita persiapkan, banyak ilmu pengetahuan dan wawasan keislaman yang ada di Masjid Mujahidin ini. Jadi walaupun saya sambil perjalanan kemana begitu melalui radio yang menayangkan di relay dari Mujahidin ini selalu kita dengarkan, dan dai-dainya luar biasa. Kalau saya ini mah sekedar pupuk bawang aja. Pupuk bawang itu apa ya? Seperti itu. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, intelektual kita persiapkan, menambah wawasan. Anggap saja Ramadan ini wahana lembaga pendidikan yang nanti outputnya adalah kula jenengan menjadi orang-orang yang Islamnya itu Islam kafah.
Islam yang tidak abal-abal, Islam yang benar-benar Islam yang universal, Islam yang integral, Islam kafah yang bermuara kepada rahmatan lil alamin. Islam yang selalu mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian bisa menjadi pribadi-pribadi Muslim teladan yang insya Allah al Muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi, selalu memberikan tebaran-tebaran pesona yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat kita. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, dan yang tidak kalah pentingnya, monggo nanti persiapkan maliyah kita. Yo cuma nggawa awak tok ya. Modal dengkul. Wong kita aja saya sama istri saya itu seandainya modal dengkul kira-kira gak payu. Gak ngarah diarepi. Ya kan, jer basuki mawa beyo, segala sesuatu pakai biaya. Enggak ada biayaan gitu. Ya, ini jamaah sekalian. Jadi jangan lupa tiada hari tanpa sedekah, terutama di Masjid Mujahidin, untuk mendukung dakwah panjenengan semuanya. Bahkan terinspirasi dari hadis Rasulullah yang sangat terkenal, yang sangat viral, ya kan? Afdalus sedekah sedekatun fi Ramadan. Mumpung kesempatan terbaik kita mentasarrufkan harta benda kita agar dilipat gandakan sampai tidak terhingga. Ya. Tidak usah banyak-banyaklah Bapak Ibu, panjenengan semampunya. Misalnya mampunya setiap datang ke masjid itu setengah juta, tidak apa-apa. Insya Allah diterima sama takmir ya. Gitu ya. Jadi zuhur 500.000 ya kan, asar 500.000. Nanti 5 kali kan juga sudah genep itu. Berapa? 2,5 juta. Sehari 2,5 juta, bayangkan. Ya kan? Hebat itu. Cuma pertanyaannya kan 2,5 juta itu duit sopo kan. Nah, ya seikhlasnya, seadanya, insya Allah dengan harta yang kita miliki, sebagian kita sedekahkan ini, insya Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang membawa kita bahagia dunia akhirat kita, dan mudah-mudahan kita semuanya bahagia, sehat walafiat sekeluarga. Dan terpenting lagi adalah mohon kepada Allah mudah-mudahan diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan untuk memberikan yang terbaik untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, untuk meraih ridha Allah Subhanahu Wa Taala selama bulan suci Ramadan, sehingga laksana kita lahir dalam keadaan fitrah, hidup untuk ibadah, dan mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.